warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken pengaosan ingkang kala wingi inggih menika menjelaskan tentang macam-macam hukum puasa. Kemarin dijelaskan yang pertama, hukum puasa ini adalah hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa karena melaksanakan kafarah, seperti melanggar sumpah, ini puasanya wajib, dan lain sebagainya. Sakmangken hukum puasa selanjutnya yakni an-nadbu, lan puasa sunnah. Wa huwa utawi an-nadbu iku salah satu aksamen ana telu pira-pira macem. Puasa sunnah niku wonten telung macem. Nomor setunggal ma yatakarraru bitakarruris sinina, ma nyatane puasa yatakarraru kang bolan balen apa ma bitakarruris sinina kelawan bolan balene tahun. Nomor satu, puasa disunnahkan dengan berulang-ulang sesuai dengan berulang-ulangnya tahun. Jadi setiap tahun ada puasa yang disunahkan. Ini hitungan per tahun. Kados puasa nopo? Kasaumi yaumi arafata, koyok puasa ing dalem dina Arafah. Contoh puasa sunnah yang terbilang satu tahun satu kali, yakni puasa hari Arafah. Niku tinjauannya satu tahun. Mboten wonten lek gak satu tahun niku wis ndak mungkin dua kali. Contohnya puasa Arafah. Arafah itu satu kali. Nggih menika tanggal 9 Dzulhijjah. Sebelum hari raya Idul Adha. Niki setahun sekali. Ini hukumnya sunnah puasa Arafah. Contohnya nopo malih? Wata su'a lan koyok puasa tanggal 9 Muharram. Wa Asyura lan puasa tanggal 10 Muharram. Nah niki hukume sunnah puasa Tasu'a kali puasa Asyura. Jadi tanggal 9 Muharram sama 10 Muharram kita disunahkan berpuasa. Ini satu tahun cuma dilaksanakan satu kali. Jadi tinjauan satu tahun. Napa malih wasitin lan koyok puasa 6 dina min Sawalin saking wulan Sawal. Termasuk puasa sunnah nggih punika
puasa 6 dina saking bulan Syawal. Jadi setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, nah niku kan ndak boleh puasa. Lah besoknya boleh puasa. Jadi puasa 6 hari. Ini luar biasa kesunahannya. Sesuai dengan sabda Nabi, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama shoma ad-dahra ngeten. Sapa wonge sing puasa mari Ramadan kok puasa 6 dina niki kaya-kaya pahalane kaya-kaya puasa setahun. Nah niku. Niki termasuk puasa sing rada angel, Pak. Sebab puasa 6 dina niku nggih kate awak dhewe mari puasa sebulan nggih ya. Jajan manganan reno. Mboten harus langsung. Engko mari riyo langsung. Mboten apa masih diperenco-perenco. Jadi masih ndak langsung poso, pokoknya 6 dina. Kalau 6 hari 2 hari atau apa? Mboten apa. Cuma sing apik 6 hari. Kalau cuma 1 hari mboten apa. Ya wis oleh keabdolannya lah ya. Wis poso, wis angger nyicipi poso Syawal. Nah, cuma yang ada di hadis itu 6 hari. Ya. Ya tetap dapat pahala, tetap angsal pahala. Sebab niki ya sunnah. Sing badhe poso monggo, sing mboten nggih monggo. Wa wairi dalika lan sakliyane poso sing dukur mau dan lain sebagainya. Niku tinjauan 1 tahun. Hukumnya sunnah. Nomor kali ma yatakarraru bitakarrari syuhuri. Ma nyatane puasa yatakarraru kang bola bali apa ma bitakarruri syuhuri kelawan bolan baline piro-piro bulan. Kalau tadi tinjauan 1 tahun, sekarang tinjauan 1 bulan. 1 bulan niku puasa yang disunnahkan niku kapan saja. Nah niki disebutkan. Nopo contone tinjauan ben wulan kok ana puasa sunnah? Kal ayyami albidi. Kal ayyami koyok piro-piro dina albidi kang putih-putih. Itu hukumnya sunnah puasa. Kita disunahkan setiap bulannya puasa ketika hari-hari yang di situ cerah, terang benderang, karena disitulah munculnya rembulan. Makanya disebutkan dino putih iku polahe wonten rembulan. Tanggal pinten mawon sing disebut dino putih niku? Wahya utawi ayyamul bid iku salisa asyara wa rabi'a asyara wa khamsata asyara minasyahri, yaitu tanggal 13, 14, 15. Nah 3 hari tok. Hari putih setiap bulan kita disunnahkan berpuasa, yaitu tanggal 13, 14, 15. Sebab tanggal niku medale bulan puncake bulan purnama nggih tanggal 15. Makanya padang. Nah, nggih. Nah, itu dikatakan hari-hari ayyamul bid. Nah, kita disunahkan pada tanggal tersebut. Nah, niku setiap bulannya. Di samping itu ada lagi wal ayyami as-sudi. Wal ayyami lan pira-pira dina as-sudi kang peteng-peteng. Termasuk lagi yang disunahkan adalah puasa hari gelap, di mana hari tersebut tidak ada rembulannya. Jadi disunahkan pisan. Dina sing padang disunahkan, dina sing peteng-peteng niku disunahkan puasa. Tanggal pinten wahya utawi ayyamis sud
iku salah satu ayamin telung dino min akhiri syahri saking akhire wulan. Yang nggih punika tanggal 17, 18, 29 iku lek bulane 29 utawa tanggal 18, 29, telung puluh. Sebab bulan Hijriah niku lek mboten 29 tigang dosa. Lek Masehi kan nambah, nggih lek mboten 30 31. Nah niku. Jadi sunnah dalam jangkauan per bulan. Yang ketiga, puasa yang disunnahkan ma yatakarraru bitakarruril asabi'i. Ma nyatane puasa. Yatakarraru kang bolan bali apa ma bitakarruril asabi'i kelawan bolan balene minggu. Jadi jangkauannya lebih sempit. Kalau nomor 2 tadi jangkauannya per bulan, sak mangkin jangkauannya per minggu. Contohnya puasa nopo sing sunahaken dalam 1 minggu ini, kal isnaini koyok puasa Senin. Nah, wal khamisi lan puasa Kemis. Jadi disunahkan sekali puasa Senin dan Kemis. Bahkan Rasulullah sendiri memerintah kita untuk memuasainya, sebab hari tersebut hari di mana amal diangkat di setorno nang Gusti Allah. Wa uhibbu ayyakuna, kata Nabi, saya pengin amalku diangkat dalam keadaan saya sedang berpuasa. Nah, jadi semacam itu. Senin Kamis. Nah, iku pembagian puasa yang disunahkan mulai dari jangkauan setahun, kemudian jangkauan bulan, dan terakhir jangkauan per minggu. Nah, niku puasa-puasa yang disunahkan. Kemudian selanjutnya hukum puasa yang selanjutnya yakni al-karahatu, yaitu makruh. Puasa tapi hukumnya makruh. Niki wonten. Apa kaya apa puasa sah? Nggih sah. Tapi hukumnya makruh. Makruh niku ya enggak disenengi. Ya. Wa hiya utawi al-karaha iku ifradu yaumil jum'ati, nyuwejekaken puasa dina Jumat. Awis sabti utawa puasa Sabtu, awil ahadi utawa puasa Ahad. Nah niki puasa sah tapi hukumnya makruh, contohnya puasa dina Jumat tok. Nah niki ternyata makruh. Alasannya kenapa kok makruh? Karena hari Jumat itu hari raya kaum muslimin. Jadi Sayyidul Ayyam yaumul Jumat, maka dianggap hari raya. Jadi pemimpin hari adalah hari Jumat. Makanya ketika puasa pada Jumat saja ini hukumnya makruh. Teng kitab lintune disebutkan illam yasilu bima qablahu. Jika tidak bersamaan dengan hari-hari yang lain. Jadi puasanya Jumat toh. Ini makruh. Kalau dibarengkan dengan hari-hari yang lain sebelumnya, maka mboten apa. Misal puasa Kemis. Nah, ini mboten apa. Jumate tidak makruh lagi karena dibarengkan dengan hari Kemis. Begitu juga hari Sabtu sama. Hari Sabtu kita hukumnya makruh kecuali disambung dengan puasa sebelumnya atau setelahnya. Hari Ahad juga begitu, hukumnya makruh kecuali disambung dengan hari-hari setelahnya. Nah, di situ ada hari Senin. Nah, kalau sudah begitu tidak makruh. Jadi letak makruhnya ini puasa Jumat tok wis mari ngono sedina tok, utawa puasa Sabtu tok, utawa puasa Minggu tok, puasa Ahad tok, niki hukume makruh. Nah, nggih, ngoten. Contoh salajenge puasa yang dimakruhkan yakni wasaumud dahri.
lan puasa saklawase liman kaduwe wong yukhsha kang den kuwatiraken apa sapa man dororon ing kemelaratan au fawata hakin utawa pote kewajiban, pote hak. Dimakruhkan apalagi puasa selamanya. Suka ono wis puasa bendino sampai kapan? Sampai mati. Ini ternyata hukumnya makruh. Cuma bagi orang yang nanti ada bahaya, ya, atau dia itu melalaikan yang lain. Nah ini makruh. Kalau ada bahaya ini jangan sampai, ya. Jadi puasa selamanya. Wonten sing poso pendino. Puasa atau puasa Daud ada dalilnya. Puasa mboten. Puasa maneh mboten maneh. Iki insyaallah tuh. Ya, tapi ada ulama ulang dulu jadi puasa penting. Nah niku. Jadi hukum asal ini makruh. Betul. Ribut. Ya. Jadi makruh. Salajenge hukum selanjutnya hukum puasa al-hurmatu. Haram. Ana puasa iki hukume haram. Lha iki ya apa iki? Ana sing sah, ana sing mboten sah. Wa huwa utai al-hurma iku kismane ana rong bagian. Nah, puasa yang diharamkan ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama haramun ma'as sihhati, yaitu haram ma'asiyati sertane tetap sah. Hukumnya haram tapi tetap sah. Sah tapi haram. Jadi dengan puasanya dosa dia, tidak mendapatkan apa-apa, tapi tetap sah. Ya percuma bahasan. Apa? Wa huwa utawi haramun ma'asihati iku shaumuz zaujati puasane bojo wadon tatawuan krana puasa sunnah biduni idzni zaujiha kelawan tanpa idine bojone mar'ah. Nah niki puasa yang diharamkan tapi tetap sah adalah puasanya seorang istri, puasa sunnah ya tatawuan, tapi dia belum izin sama si suami. Nah niki hati-hati. Jadi mau puasa Senin Kemis seorang istri wajib izin, ya, jangan sampai tidak izin. Kalau tetap dilaksanakan ya sah mawon, tapi dia mendapatkan dosa. Karena apa? Yaitu tanpa izin si suami. Nah, beda kalau puasa Ramadan niki kan beda lagi, jelas niku puasa fardu wajib ya. Misalkan maksudnya gini, kenapa kok harus izin suami kalau puasa sunnah? Artinya kalau suami tahu dan suami marah, kemudian suaminya berkata pada istrinya wis batalno, harus dibatalkan, ya. Mungkin si suami punya hajat, punya keinginan sudah, karena itu cuma puasa sunnah harus dibatalkan. Kecuali puasa fardu beda lagi, puasa kewajiban si suami nyuruh batalkan tidak bisa, ya itu sudah beda, sudah bertentangan dengan perintah Gusti Allah. Maka jangan membatalkan. Padha ae ngelakoni perkara sing haram. Wong ndak puasa kan hukume dosa. Nah niki selama di situ tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak masalah, seperti puasa sunnah tadi dibatalkan. Tapi kalau sudah bertentangan, nah si istri tidak apa-apa, tidak nurut sama si suami. Nah, misal kongkon nyolong, nah ini tidak boleh nurut.
karena sudah bertentangan dengan syariat agama. Nah, niki. Kemudian puasa haram pembagian yang kedua selanjutnya haramun, hukumnya haram ma'a adami sihati serta ora anane sah. Jadi puasa ya hukumnya haram plus puasane gak sah. Ya gak dadi apa-apa gak sah. Contohnya napa? Nahwu saumil aidaini. Umpamane puasa riyaya loro. Nah, ini dipaksa puasa ini percuma. Ya dosa, ya puasane mboten sah. Jadi puasa bulan Idul Fitri, riyaya Idul Fitri karo riyaya Idul Adha niki hukumnya haram dan puasanya ndak sah. Ya, puasanya ndak sah plus haram. Ya, kongkon bergembira malah puasa, ya. Jadi yaumul farah cara bahasane. Jadi hari raya itu yaumus surur teng kitab niku. Yaumus surur wal farah, hari kebahagiaan. Kok dapat puasa? Nah, ini kan bertentangan. Kita harus bersenang, bergembira sama keluarga, menikmati nikmat-nikmat Allah, menikmati makanan-makanan, hidangan, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya, itu minangka pahala, bukan sebaliknya malah berpuasa. Jadi haram hukumnya plus ndak sah. Nah, apalagi puasa yang haram yang tidak sah juga. Napa malih? Nah niki wa saumi yaumit tasyriki, lan puasa pira-pira dina tasrek. Wis jelas dina tasrek niku ndak boleh puasa dan yang puasa juga ndak sah. Dina tasrek niku hari setelah hari raya Idul Adha, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Yang niku tanggal pinten? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu waktu di mana kita disunahkan untuk berkurban. Nah, itu. Jadi tidak boleh puasa. Jika berpuasa dia mendapatkan dosa dan puasanya juga tidak sah. Nah, selanjutnya apa lagi puasa haram? Wa shaumin nisfil akhiri, lan puasa separo kang akhir min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Nah, ini diharamkan puasa separuh daripada bulan Sya'ban, separuh yang terakhir. Niki hukumnya mboten angsal. Illam yasilhu bima qablahu. Jika tidak digandeng dengan hari-hari yang sebelumnya. Jadi awak dewe enggak ono apa-apa moro-moro puasa tanggal 16 Sya'ban itu kan separuh sing terakhir. Ini tidak boleh. Kecuali nanti disambung dengan hari sebelumnya, ini tidak mboten masalah. Tanggal 15 puasa. Nah, tidak masalah mari ngono. Puasa Sya'ban. Karena dalam 15 terakhir dari bulan Sya'ban ini cakupannya Yaumus Syak. Yaumus Syak itu tidak boleh puasa. Nah, ini selanjutnya ini. Wa shaumi yaumis syaki. Terusno sing akhir. Walam yuwafiq wirdan ya'taduhu. Dan puasa separuh sing terakhir bulan Sya'ban ini hukumnya haram jika tidak nyocoki atau ngepasi wiritane DE. Misal dua wiritan puasa Senin Kemis. Kok tepat nisfu Sya'ban? Ini bagaimana? Mboten masalah lah itu. Sebab wiritane punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Jelas nggak ya? Nah, kalau begitu tidak masalah karena dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Nah, itu. Wa shaumi yaumis syaki, lan puasa dina sak, dina mamang ini mboten angsal. Tanggal pinten? Tanggal 30. Pokoknya terakhir daripada bulan Sya'ban. Sebab apa? Di situ masih penentuan antara sudah Ramadan atau belum. Nah, makanya di situ disebut yaumis syak dina mamang. Mamang iki sik Sya'ban apa Ramadan.
Makanya dihindari jangan sampai puasa di hari Sak tadi itu. Inggih menika penghujung hari bulan Sya'ban. Nah, ini hukumnya haram. Pun itu semua hukum-hukum tentang puasa, mulai wajib, sunnah, makruh dan haram. Salajenge tentang penentuan masalah Ramadan, ru'yatul hilali. Niki titikake awak dhewe kedah semerap tentang bagaimana proses penentuan awal Ramadan. Meskipun awak dhewe gak praktek tahu ndelok hilal, proses hilal, setidaknya kita tahu kapan kita itu memulai puasa. Sebab teng Al-Qur'an niku disebutkan wonten surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini poinnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kok sopane wong sing hadir ana di omah mboten teng pundi-pundi falyasumhu, maka salah. Terusane kan faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Lek seumpama sampean niki kata Gusti Allah lara maridon au ala safarin atau bepergian fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bolehlah puasa di hari lain selain Ramadan, artinya diqadha. Nah, niku termasuk keringanan rukhsah daripada Gusti Allah, keringanan ndak apa-apa. Nanti insya Allah ada penjelasan sendiri tentang keringanan-keringanan. Ru'yatul hilali utawi iki ku ningali bulan, tanggal atau bulan. Teng Indonesia niku ningali hisab, hitungan normal tanggal. Yang kedua melihat hilal, melihat bulan. Cuma pada prosesnya, pada awalnya memang dulu itu tendensinya pada zaman Rasulullah itu tendensinya melihat hilal, karena tidak secanggih sekarang ya. Sekarang ilmu falak wis canggih nemen, makanya tendensinya terus melihat bulan dulu. Kalau sudah kelihatan baru kita puasa. Nah, sekarang kan wis canggih falak termasuk tanggalan. Nah, niku. Nah, niki prosesnya bagaimana? Idza ra'a arikalan ningali sapa wong, sapa sahas al hilala ing tanggal utawa ing bulan, naharon ing dalem awan, fa huwa mongko utawi man lilailihi iku lilailihi kaduwe maleme man al mustaqbalati kang bakal teko, lal madiyati ora wulan utawa tanggal kang sadurunge. Fala yutabaru mongko ora den wilang-wilang apa hukmuha dan nahari ikilah hukum raino. Sopone wong kok delok ketok bulan, berarti bulan tersebut untuk hari selanjutnya. Misal penentuan Ramadan ini karena hijriyah niku antara 29 karo 30 tanggal ya, lek mboten 29 30. Lah 30 iki antara wis Ramadan apa durung kan sak. Nah, makanya kayak mangiku ya. Jadi melihatnya apa? Malam 30-nya. Berarti misal saiki tanggal 29 ya. Misal enggak? Tanggal 29 Sa'ban niki anggap Sa'ban enggak? Saiki awan iki tanggal 29. Lah, nanti kita melihat proses bulan di waktu-waktu di tempat yang khusus. Wonten teng Gresik ya, titik-titik untuk melihat pakai teropong nih loh, tim-tim falak nih. Nanti sekitar asar itu, karena keluarnya bulan ini beriringan dengan terbenamnya matahari. Sekarang tanggal 29 berarti nanti maghrib sudah tanggal 30 enggak? 30 Hijriyah. Lah, meneh iki lho, poso apa ndak ngono lho. Makanya dilihat pada maghrib itu ngono lho.
Kalau ternyata terlihat bulan berapapun derajatnya sesuai ketentuan ilmu falak, maka besok harus puasa tanggal 30 gitu. Tanggal 30-nya itu loh. Minangka tanggal 30 Sa'ban itu berarti sudah bukan 30 Sa'ban, berarti 1 Ramadan, berarti Sa'bannya cuma 29. Kalau ternyata pada malamnya maghrib itu tanggal 30 malamnya itu kok tidak terlihatan, berarti atau ada mendung. Mulai mendung kan mboten ketinggal, maka besok tanggal 30 Sa'ban ini belum Ramadan. Artinya Sa'bannya disempurnakan 30 hari. Berarti mbene sing poso. Jelas nggih? Nah, begitu. Jadi wa idharo alan arikalane ningali sapa wong fi baladin ing dalem negara duna baladin duduk negara liya fa in taqaraba mongko lamun cedhek-cedhekan apa balad loro amma mongko umum apa al hukmu hukum lahuma kaduwe balad daini wa illa lamun ora fala mongko ora umum. Lah masalahnya lek ana rong negara utawa rong tempat, naruhlah seperti Indonesia sama Malaysia itu kan cedek, atau pokoknya paling maksimal masyafatul qasri, jauhnya itu kira-kira perjalanan yang memperbolehkan qasar. Nah, kok misal di Indonesia ini melihat bulan, ternyata di tempat lain tidak melihat bulan, fa in taqaraba, delok sik, kok ternyata tempat lain yang tidak melihat bulan ini cedek, maka hukumnya disamakan. Disamakan bagaimana? Disamakan dengan yang melihat bulan, artinya podo-podo puasa, melok puasa kabeh. Nah, itu kalau dekat. Wa illa lek ndak cedek alias ado bagaimana? Wal bu'du bi ikhtilafil matali'i. Nah, sedangkan jauhnya ini ditinjau dengan perbedaan cara melihat atau keluarnya bulan. Matali niku nggih keluare bulan niku. Dari sisi pandang, misal bulan dilihat dari Jawa Timur, pasti berbeda dilihat dari Papua tempatnya. Posisinya pasti beda, tempat deloke ae benten ya. Otomatis nanti melihatnya pun yang satu terlihat dan yang satu pun belum terlihat, belum tentu terlihat juga karena tempatnya beda. Nah, itu maksudnya ikhtilaful matalik, berbeda tempat keluarnya bulan. Teng mriki dicontohkan kal hijazi seperti tanah Hijaz, yakni masyhur Mekah Madinah. Hijaz niku sebutan nggih Mekah karo Madinah iku. Wa Misra dan Mesir, nah iki kan wadok. Iki Mekah karo Mesir kan wadok. Nah, iki pasti beda, matoliknya ini beda. Kalau sudah berbeda ya sudah, nggak boleh disamakan. Harus punya tendensi sendiri. Ramadannya harus punya tendensi sendiri. Kalau sama-sama melihat ya sudah berarti bareng. Kalau beda, oh ternyata di Mekah belum melihat, ya sudah, Mekah belum puasa, Indonesia tidak perlu bingung, ya. Oleh di Mekah wis puasa, akhirnya oleh Mekah, wah ayo niru Mekah. Wong sampean penduduk etong mriki, enggak. Nah, niku ya paling gampang wis ngetutno potong berita nih wis beres, enggak. Utawa tim-tim wonten dhewe nggih tim falak Jawa Timur selalu ngetokno dhewe enggak. Menteri Agama itu pasti mengeluarkan. Wis enggak usah bingung niku pun. Sebab prosesnya kan setelah melihat tanda tangan, saya bersaksi, saya melihat tanda tangan. Wakila bisa fatil qasbi masa fatil qasbi. Ada yang mengatakan perbedaan jauhnya antara satu tempat ke tempat yang lain cara melihat bulan itu pokoknya jarak sing ngolehno qasar.
Berarti minimal 80 kilo. Nah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, idza stabaha asyhuru arikalane serupa asyhuru bulan, pira-pira bulan. Ala mahbusin ing atase wong kang den penjara. Wa nahwihi lan sakliyane mahbus ijtihada mongko ijtihada sapa mahbus wujuban kelawan wajib wasomalan puasa sapa mahbus. Lah permasalahane misal kaya wong-wong sing terkurung. Ini saya gambarkan pasti orang yang terkurung, orang yang terpenjara zaman biyen lah ya. Zaman biyen lek di penjara benar-benar diisolasi ndak kelihatan luarnya. Nggih. Lek sak mangkin. Wah, beda maneh penjara, nggih. Penjara ya kaya jangkep enten majelis taklim nggih. Piala Dunia ya di setel tuh. Ya saya ketok njobo bae nggih. Nah niku. Ini bahasa dulu. Kalau dulu di penjara wis alam wis bahasane mboten ketok. Lah, bagi mereka-mereka orang yang di penjara ini bagaimana nanti puasanya padahal sama sekali tidak tahu dunia luar. Tidak semodern sekarang. Lek samangkin kula mboten bahas. Samangkin wis jombelas wis ya. Lebihan. Ini bagaimana cara menentukan apakah saya mau puasa, kata mereka yang di penjara. Padahal saya tidak melihat matahari sama sekali. Penjaranya pun wangker kayak saiki nggih. Ini bagaimana? Maka dia harus ijtihad. Ijtihad itu harus punya kesungguhan, punya keyakinan bahwa hari ini puasa misal. Jadi dia itu mendapatkan opsi meyakini, ngatalah. Maksudnya ijtihad itu meyakini. Oh, saiki puasa. Ya sudah. Kalau sampai yakin sekarang, wujuban wasoma. Jadi keyakinan itu harus mempunyai keyakinan dan puasa bagi dia sendiri. Kalau sudah punya keyakinan, wis saiki puasa. Aku yakin saiki. Misal wong sendiri penjara. Lah, maka wajib baginya puasa hari itu juga. Nah, ini istilahnya ijtihad. Fa in istamarra al iskalu mongko lamun sik tetep apa al iskalu muskil aw wafaqa utawa metuke apa Ramadana ing wulan Ramadan aw ma ba'dahu aw ma utawa wulan ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise Ramadan sahha mongko sah. Kok ternyata sepanjang harinya dia itu masih ragu, muskil. Tapi ya puasa, tapi jane sik mamang ngoten. Awafaqo Ramadan atau dia puasa ternyata memang benar-benar Ramadan. Au ma ba'dahu atau dia puasa ternyata gak sesuai dengan Ramadan, malah aslinya Syawal gitu loh. Ma ba'dahu itu ternyata dia memuasai Syawal padahal Ramadane wis bar. Tapi sekali lagi keyakinan dia sendiri. Maka bagaimana puasa yang sudah dilakukan itu ternyata soha, sah. Jadi ternyata puasanya masih tetap sah. Nah itulah keistimewaan ijtihad. Jadi ijtihad itu dengan adanya sesuatu yang berhalangan. Misal di penjara model biyen ya, maka baginya yang terkurung, kadang-kadang penjara biyen teng nisor lemah, ya. Iki wajib beristihad. Dia seorang muslim, tidak tahu bulan Ramadan iki kapan, masuk kapan, ya sudah istihad. Dikira-kirakan. Kalau sudah yakin, ternyata saiki aku yakin saiki bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Kok ternyata kenyataannya sesuai atau tidak sesuai, iki tetap hukumnya sah. Nah, niki ya. Wa in wafaqa ma qablahu lam yasiha. Lamun metuki sapa man apa saum ya, ma ing puasa qablahu kang tetep ing dalem sadurunge Ramadan lam yasiha mongko ora sah. Kalau ternyata yang tadi itu ternyata yang dipuasai itu setelah Ramadan, geletek duduk Ramadan tapi bulan Syawal iki sah.
Tapi ternyata kok ngeletek, aku yakin teman-teman ini ternyata bulan Sya'ban. Iya, ternyata yang dipuas loh, ternyata duduk Ramadan. Ternyata bulan sebelum Ramadan apa bulan Sya'ban. Ini bagaimana? Lam yasiha, maka hukumnya tidak sah. Jadi perbedaannya. Lek nyocoki marini Ramadan iki sah, lek sadurunge iki mboten sah. Jadi mereka bagi yang terpenjara dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Lek penjara saiki mboten bahas, penjara saiki informasi sik jangkep, enggak. Upamane dunia sak mangken iki wis terbuka. Walau qala lamun ngucap sapa wong lailatal salasina ing dalem malam 30 min Ramadana saking wulan Ramadan ingka lamun ono apa kelakuan iku ghadan apa yaum iku ghadan sesuk iku min Ramadana saking wulan Ramadan fa ana mongko utawi ingsun iku shaimun wong kang poso wa illa lamun ora fa muftirun mongko kang mokah fakana min Ramadana sahha mongko sa apa puasa. Nah niki ana wong ketika tanggal malam Ramadan tanggal 30 Sya'ban. Misal sak mangkin tanggal 29 Sya'ban, nanti kan mantun maghrib kan sudah masuk 30 Sya'ban. Lah, ternyata dia ngomong ketika malam 30 Sya'ban. Ngomongnya bagaimana? In kana ghadan min Ramadan wa ana shaimun. Aku menelek ternyata bulan Ramadan, meneh aku tak poso. Tanggal 30 Sya'ban itu berarti ya. Siangnya 30 Sya'ban itu. Menelek sik Ramadan aku tak poso, lek enggak aku tak mokah, lek enggak aku gak tak poso. Nah, ngoten. Fakana min Ramadan. Dan dia terus dengan niatnya itu fakana min Ramadan. Ternyata besoknya benar-benar bulan Ramadan. Bagaimana puasanya dengan niat yang digantungkan? Ini kan digantungkan ya. Lek menep Ramadan, aku tak poso. Lek ternyata gak Ramadan, artinya Ramadannya wis mari, berarti aku gak poso. Ternyata masih bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Sahha. Ternyata hukumnya puasanya dia tetap sah dengan niat yang menggantungkan tadi itu. Nah niku. Bihilafi malau qala lailatal salasina min Ramadan, lailatal salasina min Sya'bana idza kana ghadan min Ramadan wa ana shaimun wa illa fa muftirun lam yasihha mongko rasa apa saumuhu puasane man. Oh ternyata ngeten. Kalau ralat nggih, ternyata yang pertama itu tanggal 30 Ramadan menene hari raya Idul Fitri. Jadi saya ulangi, yang pertama itu dia niat ketika malam 30 Ramadan. Lek menese poso aku tak poso, lek ora utawa lek mene ternyata riyo berarti aku gak poso. Berarti puasanya tetap sah. Tapi lek diwalik di awal Ramadan, artinya di bulan Sya'ban. Ya. Tanggal 30 Sya'ban dia berkata, lek mene sudah masuk Ramadan. Ini awal Sya'ban ya. Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban. Kalau besok sudah masuk bulan Ramadan, maka saya akan berpuasa. Lek ternyata durung, berarti saya ndak akan puasa. Lah maka semacam ini lam yasiha somu. Maka contoh yang kedua, yakni niat pada tanggal 30 Sya'ban niki puasanya ndak sah. Sawaun jazama bin niyah aula, walaupun dia sudah mantap dengan niatnya. Kenapa? Li'annal asla baqa'u Sya'ban. Kenapa tanggal 30 Sya'ban dia niat seperti itu?
Kok tidak sah puasanya? Karena asalnya masih ada bulan Sya'ban. Ya, masih ada tetap bulan Sya'ban tanggal 30 itu. Hatta wa in kana min Ramadhana hakim. Malah disebutkan walaupun nyata-nyata nanti tanggal 30-nya ini ternyata sudah masuk Ramadan, sudah bulan Ramadan. Jadi permasalahannya semacam itu. Jadi ketika niat Sya'ban pada tanggal 30 ini puasanya tidak sah ya, karena masih dianggap Sya'ban, berarti durung masuk Ramadan. Nah, yang niat tanggal 30 Ramadan mau masuk ke 1 Syawal, nah dengan niat tersebut lek mene poso, lek mene sik Ramadan aku tak poso, lek wis ternyata riyo aku ya gak poso. Lah semacam ini contoh yang barusan iki puasanya tetap sah. Ya, jelas nggih? Hakadha ilahuna wallahu a'lam bis-shawab. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.